Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alda dengan NIM 234110116, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial Windows Server 2019, saya akan membahas bagaimana cara manajemen user role dengan grup. Manajemen user role dengan grup, seperti yang sudah kita praktek di video sebelumnya, kita sudah bikin user. Nah, kita masuk ke dalam Windows Server Active Directory. Yang namanya grup itu ada dua jenis. Sebenarnya ada grup bawaan Windows sendiri dan grup bawaan Windows Server, dan ada grup yang bisa kita buat sendiri juga. Grup yang bisa buat sendiri, contohnya kita bikin grup ekstrakurikuler, grup sepedaan, dan grup lain-lain. Active Directory group bawaan Windows, contohnya grup domain user. Domain user ada juga domain admin dan ada administrator. Sebenarnya ada beberapa grup lain, contohnya ada 3. Domain user, ada grup deep, adalah grup default. Setiap kita menambahkan satu buah user di Active Directory, otomatis user itu akan masuk ke dalam grup domain user itu sendiri. Pasti berarti ada user untuk domain, lalu ada grup bawaan namanya domain admin. Domain admin itu punya tugas, bisa dilihat di Windows Server ini. Kalau saya buka Active Directory User and Computer, kita masuk ke built-in. Built-in ini adalah grup bawaan dari Active Directory Windows. Contoh grup domain admin itu grup, kita cari di sini. Ini dia domain admin, adalah grup bawaan yang built-in, juga bawaan di bagian usersnya. Juga ada grup bawaan, contohnya domain admin. Tugasnya basic, yaitu basic netted administrator of the domain. Artinya grup ini isinya orang-orang yang ditunjuk sebagai administrator domain controller. Jadi dia bisa menambah user baru, bisa menambah grup baru, mobile user menghapus, user disable, user dan sebagainya. Kemudian administrator di sini. Kita lihat tugasnya apa saja. Mempunyai akses complete to the komputer, terhadap domain, terhadap komputer atau terhadap domain. Jadi seorang administrator ini sakti usernya, kalau di Linux namanya root. Jadi administrator user yang punya akses secara penuh terhadap domain dan komputer itu user sakti. Ini istilahnya. Grup sakti isinya, kalau orang masuk di situ sudah jadi user yang sakti sekali. Saat kita membuat user baru, contohnya kita membuat ini si Bambang yang sebelumnya kita pernah buat di tipe user. Kalau kita double klik member of nya, lihat di domain user, cuman sekedar pengguna biasa yang tidak bisa mengubah administrasi sistem, tidak bisa memodifikasi fitur Windows, tidak bisa ganti komputer name, tidak bisa join ataupun unjoin domain. Pokoknya dia tidak bisa mengubah setting sistem Windows. Kita coba di sini Windows 10. Kita pernah di sini kita login jadi si Bambang. Dia bisa kerja seperti biasa, cuman di sini agak merubah sistem Windows. Contohnya kalau suka buka view advanced system setting seperti ini. Akan ditanya password admin apa. Password adminnya itu password komputer, ya kan. Password local yakni user.
Nah, kalau mau masuk user, password user kita ketik kalau mau mengakses user lokal yang setingkat admin. Kita ketik // lalu ada user lokal namanya user. Ada passwordnya sendiri. Apa passwordnya? Bukan user, tapi tes. Saya akun localmed tes ini akun waktu dibikin waktu pertama kali menginstal Windows. Itu juga passwordnya, bisa dibuka. Tapi kalau saya masuk ke advanced system lagi, saya masukkan login sebagai si Bambang. Dan passwordnya tidak bisa dari request elevation. Kenapa? Karena si Bambang tugasnya hanyalah pengguna biasa, role-nya sebagai pengguna biasa, bukan pengguna advance, bukan orang yang ditunjuk untuk administrasi sistem. Kalau kita buka komputer manajemen, nah di sini ada local user and group. Untuk user kita klik di sini, ada tes ini di user bawahnya. Kita lihat member of, dia member sebagai administrator lokal dari Windows 10. Ini administrator komputer lokal, komputer Windows ini, makanya dia bisa mengubah sistem, uninstall program, install dan sebagainya. Dan di Windows ini juga ada grup bawaan user. Untuk elevate si Bambang ada dua cara. Pertama, bisa lewat lokal, kedua bisa lewat domain. Kita coba lewat domain. Kita coba lewat domain dulu untuk mengelevasi Bambang ini supaya dia bisa memodifikasi sistem Windows 10, Windows atau Windows lainnya. Yang ini yang kita pakai lewat Active Directory. Nah, si Bambang ini harus kita masukkan ke grup tertentu, grup yang bisa administrasi sistem, memodifikasi sistem yang user punya tingkat seperti ini. Contohnya administrator, kita lihat administrator, kita bandingkan di sini administrator member of-nya, kita lihat membernya dari kelompok administrator domain, admin user, enterprise, creator, owner, dan schema admin. Nah, si Bambang ini harus kita naikkan levelnya. Kita masukkan ke grup yang sama isinya dengan grup si administrator ini. Oke, kita kembali ke sini, kita ke sales dan kita lihat propertiesnya si Bambang. Kita bandingkan ini sama ini. Oke, kita bandingkan ya. Member of si Bambang ini cuma domain user, kita ada saja di sini misalnya administrator, kemudian kita cek nama saja. Oke, administrator, kemudian kita masukkan di sebagai, kemudian kita enter saja, ketik enter, cek name interface admin, administrator skema, admin domain, admin. Oke, masukkan domain juga. Terus kita masukkan saja. Oke, saya klik oke, kita klik oke. Sekarang kita kembali ke Windows 10. Kita coba lihat buka di view advanced system setting. Apakah dia masih bertanya kenapa taking effect supaya 11 akunnya si Bambang ini harus sign out dulu. Sign out dulu dari Windows baru dia bisa. Oke, kita klik sign out. Oke, sudah sign out si Bambang. Lalu kita disuruh login lagi. Oke, sudah login. Sekarang kita buka advanced system lagi. Oke, ditanya sekarang kita masuk ke loginnya si Bambang. Bambang Irawan. Bisa si Bambang ini sudah bisa mengakses sistem properties. Dia sudah mengubah konfigurasi komputer ini, bisa ganti domain, kita ganti komputer name-nya sebagainya, dan sebagai kita bisa masuk ke kontrol ini, bisa buka program and feature, kemudian bisa mematikan dan menghidupkan fitur-fitur Windows.
Oke, nah dia bisa mengakses sebenarnya tadinya tidak bisa kalau cuman domain user saja. Dia tidak bakal bisa, tapi karena akunnya sudah di elevate, dinaikkan tingkatnya, sudah dinaikkan domain controllernya, jadi dia bisa mengakses sistem. Oke, itu cara pertama. Kalau kita lewat domain, ada cara kedua. Lakukan lewat komputer kita sendiri. Pertama kita sync up dulu si Bambang. Sekarang si Bambang Irawan ini aksesnya mau saya cabut member of-nya. Saya buang administrator remove. Yes. Kemudian domain admin remove-nya group si remove juga. Skema juga remove. Oke, tinggal domain user saja. Si Bambang kembali jadi user biasa. Sekarang kita coba login lagi grup ini. Dia akan taking effect atau kalau sync out dan sync in dan sudah terhubung ke domain controller. Nah, kondisi komputer sudah terhubung ke domain controller. Baru dia bisa taking effect. Coba kita view advanced system settingnya. Lalu, masih. Kenapa? Ini salah satu kenapa kadang-kadang tidak taking effect di jaringan tertentu yang mungkin jaringannya kurang bagus. Kadang-kadang dia tidak taking effect. Supaya taking effect kita masuk ke command prompt, kita refresh solusinya, kita update. Ada perintah di command prompt force, kita dia akan memaksa grup police untuk mengupdate enter. Kita enter, kita tunggu. Dia sedang updating police. Oke, police sudah terupdate. Update successful. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita sync out lagi. Sekarang kita buka lagi view advanced systemnya, settingnya. Nah, dia ditanya lagi kalau kita masuk logonya, dia tidak bakal bisa kembali. Jadi usernya biasa. Sekarang bagaimana cara menglogin lewat lokal tanpa domain? Ada caranya. Syaratnya kita harus tahu password administrator lokal si komputer klien ini. Username-nya, tes passwordnya, ada passwordnya juga. Oke, kita masukkan caranya begini. Kita buka komputer manajemen, terus komputer manajemen, lalu run as administrator. Nah, sekarang masukkan password install lokalnya. Passwordnya rahasia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian local user and group. Kita lihat ada user di sini, ada tes, ada group. Nah, kita masuk ke grup. Nah, grup si Bambang ini harus kita elevate ke administrator. Caranya kita di sini membernya siapa aja? Si administrator ini membernya siapa saja? Tes, ada main admin, ada administrator. Nah, ini kalau begini yang lokal ini yang tingkatnya administrator, kita add, kita tambahkan si Bambang. Bagaimana lokasinya? Pilih domain sukasuka.com. Bambang, ketik saja Bambang, kemudian cek name. Oke, komputer akan bertanya username. Begitu username untuk mengakses domain controllernya. Apa kita masukkan saja user si Bambang ini, tidak apa-apa. Bambang Irawan. Terus passwordnya rahasia. Oke, Bambang Irawan. Ini Bambang Irawan, ID-nya muncul di sini sebagai user domain controller. Klik OK. Nah, si Bambang Irawan ini sudah masuk ke grup administrator, tapi dia belum taking effect. Dia harus sync out dulu, kemudian sync in kembali, baru bisa taking effect. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang kita masuk ke advanced system setting. Nah, dia tidak akan ditanya password administrator lagi karena akun si Bambang secara lokal sudah di elevate ke tingkat administrator.
Jadi dia bebas memodifikasi sistem, bebas mengganti komputer name, bahkan bisa mengedit registrasi juga bisa. Oke, kita masuk ke software. Oke, server client Microsoft contohnya. Active Sync. Oke, di sini kita klik new, terus string value baru deh bisa kita hapus saja ini. Nah, jadi bisa modif registry si Bambang ini sekarang karena akunnya atau tingkatannya sudah dinaikkan ke tingkat administrator. Nah, oke, itulah tadi bagaimana cara kita memanage user row dengan group, baik secara lokal maupun lewat domain. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.